Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan serta nikmat iman sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Baiklah, saya atas nama Rasna ingin membawakan sebuah materi mengenai menjauhi perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Saya dari Guru Pendidikan Agama Islam UPT SMA Negeri 4 Enrekan. Baik, yang pertama kita membahas tentang perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar adalah perkelahian yang dilakukan karena tindakan kekerasan fisik yang terjadi di antara siswa, lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah yang melibatkan dua pihak. Perkelahian ini biasanya terjadi karena adanya kelompok-kelompok atau dengan sebutan sekarang geng-geng Z gitu, sehingga terjadi saling singgung menyinggung yang mengakibatkan perkelahian pelajar tersebut. Adapun dampak dari perkelahian tersebut, yang pertama, secara fisik mereka bisa cedera, luka-luka, bahkan kematian. Secara psikologis, trauma mental bagi korban maupun pelaku. Adapun secara sosial, bisa merusak hubungan baik antara siswa dan menciptakan ketegangan di sekolah. Yang pelajar bisa menyebabkan konflik antar individu atau kelompok. Ya, ini yang Ibu tadi maksud, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Yang kedua, kurangnya komunikasi dan penyelesaiannya. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya yang negatif. Betapa pentingnya kita mencari teman sebaya, teman sepergaulan. Teman kita menentukan bagaimana kita selanjutnya. Adapun cara menghindari perkelahian pelajar tersebut, satu, menjaga emosi dan mengontrol diri. Betapa pentingnya bisa mengontrol diri dan perasaan. Yang ketiga, berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, menghindari provokasi dan menjaga sikap positif di sekolah. Yang kedua, menjauhi minuman keras. Pengertian menjauhi minuman keras ialah minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol seperti bir, wine atau minuman beralkohol lainnya. Bukankah Islam mengajarkan kita untuk menjauhi bahkan mengharamkan minuman beralkohol tersebut? Adapun dampak minuman keras ialah kesehatan fisik. Bisa merusak organ tubuh manusia seperti hati. Secara psikologis, gangguan mental seperti depresi, kecemasan, hingga perilaku agresif. Dan yang ketiga, sosial, dapat mempengaruhi hubungan sosial yang menyebabkan perkelahian dan masalah lainnya. Cara menjauhi minuman keras yakni menjaga diri dari perilaku teman yang baik. Lagi-lagi kita disuruh untuk mencari teman yang bisa membawa kita ke jalan yang benar. Dan yang kedua, mengembangkan hobi positif dan produktif. Dan yang ketiga, mengikuti kegiatan yang mendukung kesehatan mental maupun fisik. Di balik semua ini terdapat penyebab. Adapun penyebab penyalahgunaan minuman keras ialah pengaruh teman sebaya dan pergaulan lingkungan sosial. Lagi-lagi ini semua karena teman sebaya. Carilah teman yang bisa membawa kita ke dampak yang lebih positif. Yang kedua, pengaruh iklan. Yang ketiga, stres atau tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari juga bisa membuat salah satu faktor terjadinya minuman keras ini. Bisa saja kita memiliki masalah di dunia keluarga sehingga kita melampiaskannya ke hal-hal yang buruk. Yang ketiga, menjauhi narkoba. Narkoba kali ini semakin marak di dalam dunia anak muda. Yang awalnya hanya dicoba-coba dan lama-kelamaan menjadi kecanduan.
Narkoba di sini disebut sebagai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Zat yang dapat mengubah fungsi otak atau tubuh yang dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, kenapa merusak? Karena dia sudah mengalami ketergantungan. Jenis-jenis narkoba: heroin, ganja, kokain, dan morfin. Zat adiktif seperti rokok, obat-obatan terlarang. Rokok di sini termasuk. Rokok bisa dapat membuat kecanduan sehingga orang yang zaman sekarang, orang yang tidak melakukan rokok atau tidak merokok akan merasa pusing, akan merasa hidupnya terasa hampa jika tidak merokok. Itulah yang disebut dengan kecanduan zat-zat adiktif. Penyebab penyalahgunaan narkoba ialah rasa ingin tahu, pengaruh teman sebaya, stres, dan atau masalah keluarga. Ini terkadang narkoba itu dijadikan sebagai pelarian. Ketika kita memiliki masalah dan iman kita yang tidak kuat sehingga kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang bahayanya narkotika. Dampak narkoba bagi kesehatan fisik seperti liver, jantung, dan paru-paru. Psikologis, gangguan mental, sehingga banyak sekarang yang anak-anak yang kecanduan narkoba bisa direhabilitasi. Sosial, merusak hubungan dengan keluarga, teman, masyarakat, bahkan berujung pada tindakan kriminal. Adapun cara jika kita ingin menjauhi narkoba tersebut, yaitu meningkatkan pengetahuan tentang bahayanya narkoba. Nah, kita bisa mencari pengetahuan tentang bagaimana sih narkoba itu, apa sih dampak narkoba itu. Yang kedua, menjauhi pergaulan yang tidak sehat dan mencari teman yang positif. Yang ketiga, mengembangkan diri dan kegiatan yang membangun seperti olahraga, seni, atau belajar. Nah, inilah anak-anakku, sehingga kita dianjurkan dalam Islam untuk selalu menjauhi hal-hal yang negatif. Sarannya ibu, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan jauhilah hal-hal yang bisa merugikan diri kalian. Oke, sekian dari ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat.